Selamat siang Bapak dosen. Saya atas nama Diana Paite, kelas A reguler sore NIM 1703080007. Di sini saya akan mereview mata kuliah Sosiologi Terapan, review buku ke-14 yang berjudul Politik Informasi. Informasi sebagai politik eksploitasi dan pembebasan sekarang menjadi sentral ke abad ke-21. Tanda-tandanya ada di sekitar kita. Privasi implikasi dari Google dan Facebook, persyaratan layanan yang tak ada habisnya. Kami tidak membaca tetapi terlalu sering mengklaim hak atas informasi. Kami, awan yang tidak pernah hujan, pemblokiran otomatis situs web dilakukan oleh ISP, sentrifugal dari Iran berputar di luar kendali untuk melecak karena dari Morse Grand dan drum hebat di Cina. Menjadi publisitas yang diberikan pada perangkat teknologi baru yang dirilis, Google Class, iPhone terbaru atau mungkin perdebatan tentang efek trolling dan bullying online. Kejahatan dunia maya yang besar mungkin terjadi halaman depan situs web dan surat kabar. Secara keseluruhan, ini tidak hanya contoh dari masyarakat informasi tetapi merupakan contoh munculnya antagonisme politik informasi. Saya berdebat dalam buku ini untuk pengakuan itu dan analisis jenis politik atau antagonis yang muncul dimanapun digital media dan benda budaya digabungkan dengan distributif dan kekuatan komunikatif internet. Saya membuat argumen ini selama memastikan bahwa politik informasi ini tidak menggantikan dan tidak terputus dari perjuangan lain, seperti perjuangan pahit yang sedang berlangsung modal dan tenaga kerja. Revisi kehidupan di mana laki-laki dan perempuan berada baik di produksi maupun di mana kebebasan dan penghambaan mereka diciptakan. Rasisme yang melambung ke abad ke-21 membuat skandal seperti pembersihan etnis, bagian dari kosakata kita, atau bagian penting lainnya. Perjuangan yang melaluinya kita dapat menciptakan kebebasan kita atau menjadi sasaran menjadi tunduk. Klaim saya dan tujuan di balik buku ini adalah itu informasi telah menjadi salah satu dari konflik eksploitasi yang sedang berlangsung dan pembahasan sebagai bagian dari berbagai publik. Yang pertama, pengulangan. Informasi makan sendiri. Informasi adalah perbedaan yang bergerak. Informasi juga terlalu antara etnisitas dan dalam gerakan itu memungkinkan dan dipengaruhi oleh perubahan informasi dapat membuat perbedaan dari dirinya sendiri. Kita dapat melihat bahwa jika entitas yang bergerak juga dapat mengalir sebagai informasi, maka alirannya konstan dan terus-menerus berkontribusi pada aliran lebih lanjut. Informasi dapat memakan dirinya dengan cara ini untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan ini adalah kunci yang mendasari dinamika daya informasi yang politik yang diperiksa dalam bab ini. Dinamis ini akan disebut rekursi dalam kemampuan informasi yang mengandung dirinya sendiri. Dinamika rekursi dapat diukur dan memahami pentingnya titik di mana perbedaan terjadi. Dan contoh-contoh proses ini dapat dilihat mendasari institusi digital utama. Yang berikutnya, teori rekursi. Teori rekursi dapat diturunkan dari dua pernyataan intelektual. Di rekursi memainkan peran kunci, definisi komputasi dan definisi bahasa. Sebagaimana dicatat, ini mungkin tampak jauh dari kekhawatiran eksploitasi dan pembebasan dalam teknologi informasi, tetapi mereka tetap akan membantu mengartikulasikan salah satu ide kunci dari politik itu dan rekonstruksi kita dapat memahami rekonstruksi dengan berfungsi pada gereja dan referensi Turing tentang kemungkinan komputasi dan Chomsky mengklaim bahwa semua bahasa bersifat rekursif. Pengguna untuk memulai dengan Chomsky ide rekursi dapat bahasa karena memperkenalkan konsep dan relevan, tetapi diskusi utama dapat dikemukakan di Gödel. Gereja dan karya Turing dapat pemahaman mereka tentang rekursi sebagai konsep dasar untuk apa menjadi komputasi. Setelah mereka dua komputulasi ini, rekursi teori rekursi umum akan diuraikan. Bagian terakhir bab ini kemudian akan mengeksplorasi sifat eksploitasi informasi dan pembahasan dalam rekursi. Berikutnya, teori rekursi informasi sebagai eksploitasi. Dengan teori bagaimana rekursi beroperasi di tangan dan mencatat rekursi,
itu tertanam jauh di dalam komputasi. Pernyataan kemudian menjadi bagaimana apakah ini berhubungan dengan kekuatan politik, informasi eksploitasi. Pertama, rekursi bukanlah pengulangan, itu bukan kembalinya yang sama, tetapi kembalinya sesuatu yang diubah sehingga dapat digunakan seolah-olah kita sama. Rekursi bukanlah iterasi, ini bukan penggunaan atau perubahan sedemikian rupa sehingga setiap pengambilan menghasilkan beberapa tambahan kecil sehingga berulang. Rekursi aktivitas mendefinisikan bagian-bagian diri mereka sedemikian rupa untuk mengubahnya sehingga mereka tidak bisa kembali diserap dan disalurkan ke pekerjaan yang sama aktivitas. Membuatnya lebih cepat dan lebih kompleks, tetapi tidak mengulanginya seperti semula, tidak juga mengulanginya untuk tujuan tertentu. Rekursi bukanlah kembalinya sama, juga bukan teleologis. Konsekuensi dari algoritma yang mendasari begitu banyak aktivitas online jelas bagi banyak dari kita melalui pengalaman dari awal tahun ajaran di Inggris Raya. Saya telah mencapai berbagai buku teks dan sekarang di tengah semua kekacauan yang biasanya buku teori pasca otonom, laporan jurnalistik tentang kehidupan online dan selancar video, saya menemukan di akun Amazon saya berbagai macam sejarah sekolah menengah buku teks yang disarankan kepada saya. Pengalaman ini di semua jenis digital lingkungan benar-benar familiar dan diproduksi melalui rekursi. Itu informasi yang dimasukkan harus sesuai dengan algoritma yang dimiliki Amazon atau situs serupa lainnya. Gunakan untuk kemudian menyarankan bahwa akun saya harus diberi makan kembali buku teks sejarah dengan harapan penjualan lebih lanjut. Momen transformasi adalah kuncinya karena pada titik itu informasi perbedaannya bahwa seorang telah masuk ke rekursi, program diurutkan ulang oleh program itu untuk memastikan kompatibilitasnya dan kemudian dikendalikan oleh program yang akan digunakan. Rekursi program akan sering dikendalikan oleh seorang atau lembaga yang berbeda kepada orang yang memasukkan informasi. Tetapi masukan menjadi bagian dari program rekursi, informasi yang menyatakan sesuai tentang saya. Itu saya punya anak pergi ke sekolah melakukan sejarah. Dikendalikan oleh siapapun mengontrol program tempat saya memasukkan informasi ini. Ini juga selalu mengidentifikasi saya menurut berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin dan lain-lain yang dikumpulkan oleh sistem. Mungkin karena tanpa informasi itu saya tidak akan diizinkan untuk penggunaan program ini dan mulai memberi makan saya informasi menjadi korelasi dengan orang-orang yang mirip dengan saya. Demikian seorang yang tidak pernah memasukkan informasi apapun tentang buku teks sejarah, tapi yang profilnya cukup mirip dengan cukup banyak orang lain yang telah masuk informasi semacam itu, mungkin tiba-tiba menemukan saran untuk buku teks seperti ini itu muncul. Berikutnya, perlukan teknologi. Biasakah Anda membuat es krim dengan ponsel Anda? Jika Anda memiliki smartphone dan koneksi yang layak, Anda di banyak bagian dunia sekarang dapat membeli beberapa es krim dan dikirimkan. Tapi pernyataannya adalah membuat bukan membuat es krim muncul. Berpikir lagi. Anda mungkin bisa mencari resep online dan pesan bahan untuk dikirim ke dapur Anda. Jika Anda mendahului keadaan teknologi dapur sehari-hari, Anda bahkan mungkin dapat mengatur daftar resep minggu ini dan memiliki lemari es Anda merasakan apa yang hilang darinya. Anda bahkan mungkin memuat peralatan hidup dan mati dari jarak jauh. Sementara penyedot debu robot menahan debunya Anda kembali. Tetapi Anda tidak bisa membuat es krim, Anda tidak bisa memecahkannya telur, panaskan krim atau mungkin kedelai. Campur dengan jumlah yang tepat bahan lainnya. Mungkin coklat hitam lalu hidupkan ponsel Anda menjadi pembuat es krim yang membuka campuran dengan cara khusus, siap untuk freezer dan nanti untuk dimakan. Yang berikutnya, disorganisasi terlalu banyak informasi. Bukan hanya jumlah informasi yang menyebabkan masalah, juga bentuk organisasinya yang menjadi abad ke-21 sebagai waktu informasi yang berlebihan. Seperti yang ditujukan agresif, tentunya selama abad ke-17,
orang menyerap segala macam informasi langsung dari dunia sekitar mereka. Seperti yang dilakukan ini melakukan kehidupan sehari-hari kita, ada sedikit indikasi bahwa kami alat sensorik menjadi lebih halus dan lebih luas. Namun juga informasi yang dimediasi, apa yang kita sarankan refleksikan sebagai informasi yang disajikan sebagai kami dalam instruksi dan dibuat-buat format. Baik, mungkin sedikit dari review yang ke-14. Sekian dan terima kasih.